Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Dwi Rahmawati dari Sosiologi 18B NIM 073. Kali ini saya akan membahas salah satu tokoh yaitu Michel Foucault. Foucault lahir di Poitiers, Prancis pada tanggal 15 Oktober 1926. Beliau memiliki nama lengkap yaitu Paul Michel Foucault. Foucault merupakan salah satu pemikir postmodernisme yang mempunyai banyak ide dan pemikiran yang khas. Michel Foucault menulis beberapa karya di bidang sosial humaniora yang berpengaruh pada abad ke-20. Beberapa karya beliau yaitu This is not a Play pada tahun 1973, kemudian Discipline and Punish, kemudian History of Sexuality, kemudian The Use of Pleasure, dan The Care of the Self. Dari beberapa karya yang tersebut, tulisannya mengenai relasi kekuasaan dan pengetahuan mendapat apresiasi yang sangat besar di kalangan akademisi. Yang akan dibahas pada kali ini yaitu teori relasi kuasa. Konsep kekuasaan Foucault memiliki pengertian yang berbeda dari konsep kekuasaan yang mewarnai perspektif politik dari sudut pandang Marxian dan Weberian. Jika Marx memandang bahwa kekuasaan berfungsi sebagai alat dominasi terhadap suatu kelas yang didasarkan pada penguasaan ekonomi atau manipulasi ideologi. Sedangkan dalam pandangan Weber, kekuasaan itu dimiliki berkat suatu karisma. Namun bagi Foucault, kekuasaan mesti dipandang sebagai relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan yang mempunyai ruang lingkup strategis. Jadi kalau kita ambil contoh misalnya hubungan antara pemerintah dan rakyat, maka kekuasaan itu bukan berada pada pemerintahnya, melainkan relasinya antara pemerintah dan juga rakyat. Cronin pada tahun 1996 menunjukkan pengertian kekuasaan sebelumnya yang memandang secara substansif menjadi konsep kekuasaan relasional. Jadi kekuasaan substansif yang seperti dari mana sih kekuasaan tersebut, kemudian bagaimana sih bentuknya, kemudian ditujukan untuk siapa, diubah menjadi konsep kekuasaan yang relasional sebagai fungsi jaringan relasi antar subjek. Pergeseran ini berimplikasi pada dua hal, yaitu yang pertama bagaimana kekuasaan itu dioperasikan, kemudian apa yang menjadi perhatian dalam menganalisis beroperasinya kekuasaan. Maka yang pertama yaitu pandangan tentang kekuasaan sebagai sesuatu yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk mengontrol yang lain, mengabaikan fungsi kekuasaan yang nyata pada masyarakat modern. Kekuasaan dalam hal ini dipandang dalam konteks yuridis, yakni menghubungkan kekuasaan dan kedaulatan atau sovereign dan hukum. Kekuasaan ini sah secara hukum karena mendapatkan legitimasi, kemudian dijalankan terhadap yang lain berdasarkan suatu konsensus. Menurut Foucault, konsep kekuasaan ini tidak dapat menangkap kompleksitas relasi kekuasaan dalam masyarakat modern. Sebab bagi Foucault, konsep kekuasaan pada masyarakat modern bukan sovereign power, melainkan disciplinary power. Disciplinary power bukan konsep kekuasaan berdasarkan otoritas untuk melakukan penghukuman dan kontrol secara represif seperti dalam sovereign power. Disciplinary power bekerja untuk menormalisasikan kelakuan di berbagai relasi, baik sosial, ekonomi, keluarga, maupun seksualitas. Kekuasaan pada konteks ini bukan soal legalitas tindakan dan penghukuman dalam mengontrol yang lain, tetapi mengenai normalisasi kekuatan yang didesain dengan memanfaatkan kemampuan produktif dan reproduktif tubuh. Kemudian yang kedua, pergeseran fokus analisa kekuasaan dari analisa terhadap kesadaran dan kehendak subjek menjadi analisa tubuh. Sovereign power itu negatif, menundukkan perilaku melalui kepatuhan terhadap hukum. Sedangkan disciplinary power itu produktif, mengontrol tubuh melalui normalisasi beroperasinya kekuasaan terhadap tubuh. Kalau diambil contoh, sovereign power itu seperti ketika kita mematuhi peraturan yang dalam berlalu lintas, kita harus memakai helm, kemudian melengkapi menyurat kendaraan, sehingga kita tunduk terhadap peraturan itu karena ada hukuman atau punishment dari aturan tersebut apabila dilanggar. Sedangkan disciplinary power ini bentuk kuasa itu berada pada tubuh kita sendiri karena telah melalui proses normalisasi. Misalnya ketika kita sekolah, kita harus mematuhi tata tertib yang secara nggak langsung itu berimbas pada perilaku kita sehingga menjadi orang yang disiplin dalam masyarakat. Oleh karena itu, menurut Foucault, subjek modern merupakan kendaraan bagi kekuasaan dan objek bagi pengetahuan.
Maka kekuasaan dan pengetahuan ini tidak bisa dipisahkan. Menurut Foucault, kekuasaan menghasilkan pengetahuan dan pengetahuan dibentuk oleh kekuasaan. Dalam istilah lain, Foucault menyebut pengetahuan sebagai suatu epistem, yaitu bentuk pengetahuan yang otoritatif atau pengetahuan yang telah dimantapkan sebagai pemaknaan terhadap situasi tertentu pada suatu zaman. Kita ambil contoh misalnya pengetahuan sejarah. Kita melihat beberapa fenomena-fenomena sejarah. Nah, fenomena-fenomena itu bukan merupakan suatu evolusioner atau keberlanjutan, melainkan suatu pengetahuan yang dibentuk secara berbeda dari waktu ke waktu, seperti itu. Suatu epistem tidak berkembang secara evolutif dan linear, melainkan melalui proses pergeseran dari satu bentuk ke bentuk yang lain secara fragmentaris dan otoritatif pada masa tertentu. Jika epistem ini tetap langgeng dan melembaga, maka ia akan menjadi sebuah rezim wacana. Rezim wacana inilah yang akan berimplikasi terhadap praktik sosial subjek, lebih khusus lagi yaitu sikap, perilaku, dan tindak tanduk subjek. Misalnya pelajaran kita selama di sekolah pasti menekankan pada ideologi demokrasi, di mana itu merupakan landasan dari negara kita. Sehingga segala bentuk pembelajaran maupun ideologi yang ditanamkan yaitu ideologi demokrasi. Sehingga kita menolak ideologi-ideologi yang berbau komunis maupun yang lainnya. Begitupun di negara lain, apabila mereka menganut ideologi komunisme, maka mereka akan menolak ideologi demokrasi. Sehingga itu merupakan suatu kuasa yang ditanamkan melalui pengetahuan di sekolah. Maka dengan kata lain bahwa rezim wacana merupakan bentuk dari kekuasaan. Itu menurut Foucault. Jadi kekuasaan itu tidak dilihat sebagai sesuatu yang terlegitimasi di masyarakat seperti sekarang-sekarang ini, melainkan kekuasaan itu berada di berbagai relasi, mulai dari keluarga, kemudian seksualitas, sosial maupun ekonomi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.